manjada wajada. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Ananda sebelum kita mulai, silakan. Perhatian di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Fatra yang sudah memimpin doanya, dan Mem juga ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya yang sudah hadir di bimbingan kelompok ini. Tahu nggak bimbingan kelompok ini Ananda? Belum tahu, Mem. Tahu ya. Ini mungkin yang pertama kali ya kita laksanakan bimbingan kelompok ini. Oke, Mem atau teman-teman, apa sih bimbingan kelompok? Yaitu bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan kelompok ya, yang dilaksanakan suatu kelompok untuk memanfaatkan dinamika sehingga dapat mengembangkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya, sekaligus ya memberikan manfaat dari pembahasan yang kita angkat nanti, yaitu tentang masalah LGBT ya. Dan di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah tujuannya agar Ananda mampu ya berbicara di hadapan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapatnya, idenya, saran, mengkritik ya, atau mengeluarkan perasaan di saat itu juga. Ya, terus yang mampu atau tanggung jawab saat pendapat dikemukakannya. Dan terakhir adalah kita harus mampu menahan diri, emosi di saat kita nanti saling berdiskusi ya. Dan caranya bagaimana nanti? Yang pertama adalah Ananda mengeluarkan pendapatnya, boleh bebas berbicara, yang penting sesuai dengan aturan yang kita kesepakati bersama. Terus yang kedua, Ananda apabila nanti salah satu anggota ada yang mengeluarkan pendapat ya, kita dengarkan, kita pahami agar kita nanti bisa memberi masukan dengan positif dan tepat, dan tidak boleh diketawai kalau seandainya nanti ada yang pendapatnya istilahnya tidak sesuai dengan kita tetap harus menghormati. Dan di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Dalam artian adalah nanti apa yang kita bahas di bimbingan kelompok ini ada sesuatu yang penting yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi harus selesai sampai di sini saja. Ananda tidak boleh membicarakan ke tempat yang lain atau kepada orang lain. Oke? Nah, Ananda semuanya, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Walaupun Ananda ini udah saling kenal, tapi mungkin cita-cita ada yang belum tahu ya. Nanti sebutkan nama, cita-cita ya. Kita bisa mulai. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Sebutkan nama. Nazlah. Cita-cita. Dokter. Andini. Dokter anak. Cica. Sastrawan. Duit.
i'tiqadi. Kata. Pengusaha. Farid, pilot, Fadlan, dosen bahasa Arab, Lutfi. Polisi. Naufal, Akpol. Oke, ya. Nah, mudah-mudahan cita-cita Ananda semua ya dapat tercapai ya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai kita rileks ya, tidak boleh tegang, tidak boleh kaku ya. Nah, kita akan memberikan mainan atau ice breaking ya. Caranya yuk kita membuat lingkaran kecil. Silakan berdiri. Oke. Ya. Caranya adalah nanti tangan kanan ya, tangan kanan dibuka. Nah, tangan kanan dibuka, sudah semuanya. Ya, agak renggang dikit ya. Oke, tangan kanan dibuka, tangan kiri berada di telapak tangan temannya. Sudah? Sudah siap? Nah, caranya nanti kalau menyebutkan angka ganjil, tangkap jari-jari yang ada di telapak tangan kanan teman-temannya, ya. Kalau angka genap tidak ditangkap. Oke? Ya. Kita rileks saja permainannya. Kita bisa mulai. Are you ready? jadi men. Are you ready? Yes. Siap, kita mulai. Siap. Siap. Oke, yang ini mundur sedikit. Jadi biar nggak terlalu ini terlipat. Oke. 1, 2, 3. 1. Oke. Ya. Nah. Ulangi lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya. Kita mulai lagi. 3. Ya, siapa yang ketangkap? Ica, ya. Sama si Farel, Dwi. Oke. Dan lepas konsentrasi. Ya, kalau yang masih bisa ditangkap berarti belum konsentrasi. Oke. Mulai lagi. 9. Baca ini. Ya, siapa yang tertangkap 1 kali? Atta, Randini. Lutfi yang 2. Yang ketangkap 2 kali. Yang ketiga tidak ada. Oke, semangat untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, Ananda semuanya sudah siap? Kita mulai. Siap. Oke, kalau siap, ya kita rileks saja ya nak ya, tidak usah tegang. Nanti silakan siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya, siapa yang mau menanggapinya ya. Nah, yang akhir-akhir ini ya Indonesia marak sedang membicarakan tentang masalah LGBT ya. Dan LGBT memang ini sudah tumbuh sejak nenek moyang, mungkin sejak Nabi Lut. Hingga sampai sekarang LGBT masih belum bisa diberantas, masih belum bisa dicegah, malah semakin berkembang ya. Dan ini pun virusnya juga ya menyebar ke anak kaula muda. Mungkin anak-anak mungkin sudah ada tapi kita nggak tahu ya. Yang paling banyak adalah di tingkat remaja, dewasa. Nah, sebetulnya LGBT itu apa sih? Sehingga begitu bisa mudah menyerang kepada khalayak anak muda, ya baik itu laki-laki maupun perempuan, orang dewasa. Nah, silakan siapa yang memberi tanggapan? Ada 4, 5, 6,
67. Oke, kita mulai dari sebelah kiri mem dulu ya. Nah, silakan si Naufal. LGBT merupakan istilah yang digunakan untuk melingkupi suatu kelompok orientasi dan beragam. Iya. Dari Najla, silakan. Menurut Nanda, LGBT itu adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau norma agama. Nah, LGBT ini juga merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual ataupun transgender. Yang lesbian ini adalah menyukai cewek sesama cewek, gay menyukai cowok sesama cowok, biseksual menyukai sekaligus dua jenis kelamin yaitu cowok dan cewek, transgender merubah sikap dari cowok menjadi cewek ataupun cewek menjadi cowok. Oke, sekarang Farel ya. Silakan. LGBT menurut Farel adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang dimana menyukai sesama jenis kelamin ataupun menyukai kedua jenis kelamin serta merubah penampilannya ke lawan jenis. Oke. Dwi? Ya, silakan Dwi. Menurut Dwi, LGBT itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimana hal tersebut adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Karena jika melakukan LGBT tersebut, maka keturunan untuk selanjutnya bakalan punah. Oke. Silakan Caca. Menurut saya LGBT yaitu singkatan dari lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Mungkin orang awam atau umumnya hanya mengetahui bahwa LGBT itu hubungan sesama jenis perempuan-perempuan, laki-laki, tetapi ternyata perempuan menyerupai laki-laki maupun laki-laki menyerupai perempuan itu juga termasuk hal yang berhubungan dengan LGBT. Oke ya. Bagus sekali jawabannya ya. Nah, seandainya nih ya. Mungkin bukan seandainya ini. Ya. Kalau melihat ini mengenai semakin banyaknya kaum LGBT nih ya di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Ananda semuanya? Silakan. Ya. 1. Oke, ada 7 ya. Silakan dari Atta dulu sebelah. Kelompok LGBT ini sebenarnya telah membuat masyarakat menjadi risih ya. Contohnya di Amerika Serikat, kaum homoseksual telah melakukan telah menyebabkan 33% pelecehan terhadap anak kecil. Ini mana itu sangat menyebabkan hal-hal negatif atau membuat anak-anak tersebut trauma. Nah, itu aja. Oke ya. Ya, silakan si Farel ya tadi ya. Maraknya LGBT di Indonesia ini sudah mungkin disebabkan oleh media sosial dan sebagainya, sehingga padahal Indonesia ini juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak budaya dan agama, dan kemungkinan besar agama tersebut juga menolak LGBT dan juga tersebut juga membuat budaya-budaya di Indonesia juga mulai tertinggalkan. Jadi maraknya LGBT di Indonesia ini menurut saya berdampak sangat negatif bagi negara kita sendiri. Oke, Lutfi dilanjutkan. Kalau menurut Lutfi, memang LGBT ini mungkin dapat mengurangi populasi yang terdapat di dunia, karena jika kita ingin menghasilkan keturunan, kita mesti antara laki-laki dengan wanita, tidak bisa dengan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Juga LGBT ini dapat menimbulkan keresahan di atas masyarakat, karena kelakuan para aktivisnya membuat masyarakat menjadi risih dan juga membuat masyarakat ini ada yang ikut-ikutan untuk menjadi LGBT. Oke, Najla silakan. Menurut saya Indonesia ini kan juga terbanyak LGBT-nya, terutama disurvei dari kesehatan bahwa pada 2019 ada 18.000 orang yang terkait dengan LGBT di Indonesia. Terutama yang paling banyak itu nomor 1 di Sumatera Barat, yang kedua itu Papua, dan yang ketiga itu Jawa. Dan juga di ranah Minang kita tidak ada toleransi bagi yang LGBT. Sesuai dengan kata ada bahasa isyarat, syarat bahasa Kitabullah yang bermakna adat Minangkabau kita ini bersandingkan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri bersandingkan Al-Quran gitu. Oke. Ada toleransi bagi yang Iya, bagus jawabannya. Ya, silakan. Kalau LGBT, karena LGBT sekarang sudah larang, seharusnya sudah ada penanggulangan yang benar-benar ketat dari pemerintah ataupun dari kita para remaja yang peduli terhadap kedepannya. Jadi seharusnya LGBT ini sudah mulai dihilangkan dari kehidupan sehari-hari semua orang di dunia ini. Oke, terus Dwi ya. Kalau Dwi dengan banyaknya
LGBT Indonesia ini, pemerintah harus menolak dengan tegas LGBT tersebut dengan cara membuat norma atau hukum yang dimana jika adanya LGBT maka itu tidak akan toleransi. Oke ya, luar biasa ya. Nah, Ananda apakah pernah mengalami ya terhadap apa yang terkait dengan LGBT? Dan bagaimana seandainya di antara Ananda ada teman-teman yang terindikasi LGBT, dan apa yang harus Ananda lakukan untuk menghadapi teman tersebut? Ya, silakan si Caca dulu ya. Mungkin pengalaman pribadi tidak ada, tetapi saya sering melihat di media sosial seperti Instagram maupun Twitter banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan hal-hal yang berhubungan dengan LGBT. Itu karena dia menyebarkannya, itu banyak orang yang merespon, malah di komen-komen orang banyak merespon bahwa itu menormalkan LGBT tersebut. Dari situ mungkin orang ingin tertarik dan ingin melakukan hal yang dilakukan, yang dipost oleh oknum tersebut. Jadi sebaiknya sikap kita harus mereport akun itu biar akunnya hilang dan tidak bisa lagi mengunggah hal-hal yang berhubungan dengan LGBT. Iya. Terus si Dwi silakan. Kalau menurut Dwi sama seperti Cica, di pengalaman pribadi juga tidak ada ya. Tapi di antara media sosial Dwi juga seperti Cica juga, yang dimana di TikTok itu sudah banyaknya seperti di Twitter, banyaknya pasangan-pasangan homoseksual yang memamerkan diri mereka di sana dan malah direspon baik oleh para netizen yang ada di Indonesia. Malah Indonesia yang lebih mendukung pasangan itu daripada melarang hal tersebut. Iya. Kalau seandainya ini yang terjadi pada di sekitar teman-teman kita, gitu. Ya, bagaimana cara kita menghadapi kalau ada teman kita salah satu terindikasi LGBT? Silakan, Sinazila. Sesuai dari hak asasi manusia internasional pun tidak ada pengakuan bahwa LGBT ini diakui di Indonesia. Sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia menyatakan bahwa pria dan wanita sebagai pasangan, bukan sesama jenis. Jadi menurut Naza, kalau ada misalkan di lingkungan sekitar, Naza bakal menasihatinya bagaimana cara supaya dia tidak masuk ke kaum LGBT ini, cara mencegahnya mungkin terutama suruh dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau dia tidak juga berubah, tergantung pada dirinya sendiri, kembali lagi kepada manusianya. Kita tidak boleh menghakimi orangnya itu. Kita mungkin perlu edukasi yang lebih aja kepada mereka. Sesuai dengan contohnya seperti penyakit HIV, penyakit itu yang kita hindari, bukan orangnya. Iya, betul. Nah, kira-kira Ananda semuanya setuju apa yang pendapat Nazila? Setuju. Atau ada yang pernah juga yang ini melihat temannya yang di sekitar kita yang untuk anak laki-laki? Nah, yes, silakan Atar. Mungkin jika ada teman kita yang terindikasi sebagai LGBT, kita akan menasihati mereka bahwa itu adalah perilaku yang negatif dan dapat merugikan teman-teman yang lain. Iya. Namun tetapun kita tidak menjauhkan mereka, namun menjauhkan perilaku LGBT. Oke. Jadi berarti kita jangan mengejudge ya teman tersebut, tapi kita rangkul ya, kita ajak. Siapa tahu nanti dengan ajakan kita ya, kita ajak dengan bermain yang positif, lama-lama dia akan bisa menghilangkan dari ya sikapnya selama ini ya, atau mungkin dia perlu dengan perhatian dari teman-temannya gitu kan. Biasanya anak yang sudah masuk ke situ yaitu tadi mungkin kurang perhatian dari kasih sayang orang tua. Jadi kita sebagai teman kita harus mendukung. Kalau malah semakin dijauhi, malah semakin namanya tadi malah akan menjadi ya. Oke. Jadi semuanya setuju ya? Setuju. Nah, selanjutnya misalnya nih di saat Ananda nih ya setuju atau menerima kalau LGBT ini ya Semarang berada di Kota Padang nih, kejadian yang ada di Kota Padang. Nah, menurut Ananda bagaimana nih? Mungkin oke. Wah, semuanya
ada semuanya ini ya yang pada tertarik mau memberikan pendapatnya nih. Kita mulai dulu dari Fatlan dulu lah. Nah, silakan. Kalau menurut Falan, LGBT ini Falan tidak bisa menerimanya dan harus ditolak keras karena LGBT ini merusak moral dan perbuatan yang melampaui batas. Dijelaskan pada Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atatuna dzukra minal alamin. Mengapa kamu mendekati laki-laki di antara manusia untuk berbuat homoseksual? Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Dan kamu tinggalkan perempuan yang telah Tuhan ciptakan untuk dijadikan istri-istri kamu. Bal antum qaumun adun. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Oke, ya, betul. Terus coba Lutfi, silakan kalau ada tambahan. Kalau menurut Lutfi tidak menerima juga terhadap LGBT ini, karena LGBT ini sama juga seperti alasan Lutfi tadi, dapat juga mengartikulasi juga memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sosial. Dan juga LGBT ini mungkin dapat memberikan penyakit kepada yang mengikuti LGBT tersebut karena dapat menyebabkan HIV, kanker mulut dan juga. Iya. Silakan. Bagi Noval sangat menolak tegas kalau jika LGBT disetujui oleh pemerintah Kota Padang, karena LGBT itu suatu tindakan yang sangat menjijikkan bagi Noval, karena para pelaku tersebut sangat melambai yang menurut Noval tuh kayak misalnya laki-laki ini dia gay. Jangan melambai itu sangat tidak menandakan sebuah laki-laki, karena laki-laki itu harus tegas dan gentleman. Oke ya. Terus Atar tadi sudah? Oh, iya. Silakan Atar. Kalau menurut Atar, LGBT ini sudah jelas melanggar norma agama, di mana ini akan menimbulkan dosa dan itu membuat diri kita jauh dari Tuhan. Dan kita akan juga mendapat balasan yang berat di akhirat nanti. Iya, tidak hanya di akhirat saja, mungkin di dunia ya, dengan segala penyakitnya tadi ya. Oke, bagus ya. Yuk, silakan. Kalau menurut Farel di Kota Padang ini, apalagi sudah juga terjangkit LGBT ini, itu juga melanggar norma agama seperti dikatakan teman-teman kalian tadi, seperti hanya kaum Nabi Lot dulu yang dihukum oleh Allah. Jadi Farel tidak mau terulang kembali pada masa sekarang. Jadi kalau kata Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri merubahnya. Jadi Farel menolak tegas hal tersebut dengan cara merubahnya ke hal-hal yang lebih baik. Iya ya. Kalau mau kita jadi baik, maka kita dulu yang harus merubahnya ya. Dan tawakal kepada Allah. Betul. Silakan Najila. Menurut Nazla juga menolak 100% terkait LGBT ini karena menurut pasal 29 juga menyatakan bahwa nilai-nilai moral di Indonesia ini terdapat pada pasal 29 yang berbunyi negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasti ada surat-surat yang terkandung terkait dengan LGBT ini. Contohnya surat Al-A'raf ayat 81 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tuna rijala syahwa min dunnin nisa bal antum kaum musrifun, yang artinya sesungguhnya kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama laki bukan kepada sesama perempuan. Nah di sana di surat itu juga dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan LGBT itu untuk di dunia ini dia dihukum mati atau dibunuh secara bersama walaupun belum terkait hubungan nikah. Dan juga Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa untuk orang-orang yang LGBT ini hukumannya diletakkan tempat tertinggi di negeri itu, lalu dijatuhkan dia ke tempat serendah-rendahnya dan dirajam dengan batu. Dan juga LGBT ini tentunya juga melanggar sila-sila yang ada di Indonesia ini. Contohnya khususnya pada sila ketiga. Pastinya kaum LGBT ini ingin mencerai-beraikan laki-laki dengan perempuan. Jadi itu bisa menjatuhkan harkat dan martabat negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Indonesia khususnya Kota Padang ya. Oke, kalau Andini silakan. Kalau Andini sama dengan yang lain sebenarnya menolak adanya LGBT ini karena LGBT banyak dampak negatifnya dan Andini tidak menemukan satupun dampak positifnya.
LGBT ini tidak hanya berdampak kepada si pelaku, tapi juga berdampak kepada lingkungan sekitarnya, bisa merusak nama baik, bisa merusak nama keluarganya juga. Terus juga LGBT ini ada penyakit-penyakitnya juga yang tidak bisa disembuhkan sama sekali. Ya, silakan Caca. Saya juga menolak sepenuhnya LGBT ini, khususnya di Kota Padang. Karena di Kota Padang ini mempunyai adat yang sangat kental, yaitu adat Minangkabau. Dan di situ sudah dijelaskan juga bagaimana tata cara kita dalam berperilaku dan menjalankan kehidupan sehari-hari dan norma-norma. Maka dari itu saya menolak ini, dan seharusnya si perilaku harus lebih mendalami ilmu dan adatnya. Ya, masih ada lagi? Dwi? Ya, yuk silakan Dwi. Dwi sama seperti yang lain juga sebenarnya menolak LGBT tersebut. Kan seperti Andi tadi bahwa LGBT itu tidak ada sama sekali dampak positifnya bagi masyarakat. Karena LGBT itu bagaikan virus yang bisa dari satu kelompok ke kelompok lainnya akan menyebar sama rata. Jadi jika di Padang itu terjadi, maka kasihan kepada laki-laki dan wanita yang ingin mempunyai keturunan. Oke, ya jawabannya luar biasa ya. Nah, dan apa aja penyebab atau faktornya ini sehingga LGBT ini udah marak ya, khususnya di Kota Padang tadi ya, dan seluruhnya secara umum di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya itu? Silakan. Ya, Atar, silakan. Kalau atas salah satu faktornya itu dari pola asuh keluarga, di mana mungkin orang tuanya telah melakukan kekerasan yang berat kepada anaknya, atau kurangnya rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya sendiri, dan anaknya tidak menemukan rasa kenyamanan di lingkungan keluarga tersebut, namun dia malah menemukan rasa kenyamanan di lingkungan LGBT. Jadi dia mulai ikut-ikutan ke kelompok LGBT tersebut. Iya, mungkin di dalam keluarganya kurang keharmonisan ya, apalagi ayahnya misalnya sering KDRT ya, makanya jadi sebagai anak laki-laki akhirnya ini ada trauma ya, bahkan anak perempuannya juga, makanya dia tidak suka. Ada kalau yang anak perempuan akhirnya tidak suka dengan laki-laki, nanti gimana? Pasti akan terjadi pada dirinya gitu kan, sehingga dia mencari ya yang bisa mengayomi dia ya, makanya sesama mungkin dia cari dengan yang temannya wanita, ternyata teman wanitanya bisa merangkul, bisa memberi kedamaian ya, mungkin itu juga bisa membuat dia kena virus LGBT. Oke, bagus, silakan si Farel. Menurut Farel yang kedua faktornya yaitu keimanan yang lemah. Jadi kalau kita mempunyai keimanan yang lemah, kita akan berbuat sesuatu itu merasa bebas saja tanpa ada pelindung yang melindunginya gitu. Jadi seharusnya kita harus memperkuat iman kita dengan rajin beribadah dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan sama Allah. Jadi kalau anak tersebut keimanannya lemah, kalau dia ingin berbuat sesuatu itu dia tidak ada merasa bahwa dia itu tuh perbuatan yang salah, perbuatan dosa dan lain-lain. Jadi dia merasa bebas akan perilakunya. Jadi yang perlu diperhatikan lagi itu keimanannya. Oke, seperti ini. Ayo silakan. Ini juga salah satu faktornya adalah lingkungannya, pergaulannya. Mungkin keluarga tidak memastikan anaknya bahwa lingkungan pergaulan itu salah. Harusnya pergaulan anak harus diawasi dengan orang tua. Orang tua ya, bisa pengawasan ketat ya. Oke, silakan. Kalau menurut Fi gini Bang, karena ada penggunaan sosial media pada saat zaman modern ini membuat informasi bebas untuk diakses oleh semua umur, dan juga anak yang di bawah 18 tahun belum baik sebenarnya untuk memakai HP. Namun anak yang di bawah 18 tahun ini bisa saja terpengaruh LGBT karena konten-konten LGBT dapat ditemukan di sosial media tersebut, dan juga anak-anak di umur 18 tahun itu juga bisa untuk mengolah mana yang baik, mana yang buruk, dan juga sebaiknya orang tua mengawasi anaknya dalam menggunakan sosial media. Tapi semestinya untuk sosial media di bawah umur sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya, apalagi saat ini ya di medsos ini untuk sensornya kurang ketat ya. Kadang pas waktu nonton tiba-tiba lewat ya itu apa namanya, ada promo-promo seperti
seperti itu ya. Oke, silakan si Noval. Menurut Noval, faktornya itu pergaulan. Apabila kita memiliki pertemanan, yang pertemanan ini sudah menormalisasikan LGBT dalam circle tersebut, dan kita bisa korban nih memiliki iman yang lemah pula malah makin mudah untuk terpengaruh untuk mengikuti LGBT. Serta apabila memiliki iman yang lemah, kita sangat mudah untuk menerima informasi-informasi tentang LGBT, sampai kita bisa men-sharing dampak-dampak negatif dari LGBT. Oke, silakan. Siapa lagi tadi? Najla dulu. Ya, silakan Najla. Selain dari faktor keluarga, faktor lingkungan, ada juga dari faktor genetika, di mana mungkin lelaki kelebihan kromosom, kan seharusnya kromosomnya itu XY, mungkin kelebihan kromosom yaitu XXY, di mana juga kromosom perempuan yaitu XX mungkin juga kelebihan, sehingga kelebihan kromosom sehingga dia bersifat seperti cewek menjadi cowok, cowok menjadi cewek. Ya, itu tadi ya yang pengaruh genetika itu tadi yang bisa juga menyebabkan ya faktor yang utama juga boleh. Ya, silakan. Ini mungkin kurangnya perhatian dari orang tuanya, misalnya seperti anaknya dibebaskan untuk diberi gadget, bisa membuka sosial media dengan sepenuh hatinya tanpa ada perhatian dari orang tua. Apalagi jika anaknya di bawah umur belum bisa memilih mana konten yang baik, mana yang buruk, sehingga dia bisa terkena virus LGBT tersebut. Oke, Caca. Oke, silakan. Menurut saya faktor penyebab terjadinya LGBT yaitu salah satunya juga ajakan dari Tuhan. Misalnya kita ada teman-teman kita, padahal kita tidak ada melarang untuk melakukan LGBT, tetapi teman kita termasuk kaum LGBT dan mengajak kita untuk masuk ke kaum atau komunitasnya tersebut. Maka dari itu kita harus memilah-milah ajakan tersebut dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, silakan. Kalau menurut gue salah satu faktornya itu serba ingin tahu, men. Seperti misalnya sebuah konten LGBT lewat di sosial media dia, karena tersebut dia kepo dengan itu apa, akhirnya mencari informasi lebih dalam dan akhirnya dia tertarik dengan tersebut. Dan juga salah satu yang lainnya penyebabnya itu berteman terlalu berlebihan menyentuhnya. Iya. Oke. Nah, setelah tadi ada beberapa faktor ya. Yang terutama memang masalah IT ya. Kita karena kurang cerdas dalam memilah-milah ya. Terus yang kedua tadi mungkin keadaan keluarga yang kurang harmonis, orang tuanya kurang memperhatikan ya. Memang itu juga bisa menyebabkan atau faktor utama bagi anak-anak kaum muda ya untuk lari ke LGBT ya. Nah, bagaimana menurut Amanda nih dampak-dampaknya nih? Nah, dan bagaimana cara pencegahannya? Ya, silakan. Siapa yang mau? Silakan, Nova. Cara pencegahan LGBT tersebut, Mem. Ya. Yang pertama tuh diadakannya kajian atau seminar tentang bahayanya LGBT di sekolah-sekolah. Lalu menghindari tindakan yang merusak moralitas seseorang. Oke. Siapa lagi tadi? Sebelah kanan dulu ya, si Najla dulu ya. Mungkin dampaknya bisa saja kayak dampak bisa saja mental stres karena mungkin karena orang-orang yang menjauhi dia, tapi sebaiknya kan perilaku tersebut tidak main hakim sendiri, sebaiknya diedukasi. Terus pencegahannya itu mungkin untuk di sekolah yang dibilang sama Nova tadi, mengadakan seminar-seminar tentang LGBT ini di sekolah, dan untuk pemerintah mungkin bisa saja membuat undang-undang tidak diperbolehkannya ada LGBT ini. Dan kalau untuk dari diri sendiri, pencegahannya bisa mendekatkan diri kepada Allah, terus menundukkan pandangan, menutup aurat. Oke. Selanjutnya, ya silakan sih. Caca. Dampak LGBT yaitu ada dua dampak di dunia maupun dampak di akhirat. Dampak di dunia yaitu contohnya dijauhi oleh lingkungan sekitar, diasingkan, dijadi bahan omongan oleh tetangga maupun lingkungan. Dan dampak di akhirat itu kita mendapat dosa dan pembalasan di akhirat. Jadi cara pencegahannya yaitu
lebih melakukan hal-hal yang positif dan memilah-memilah ajakan-ajakan atau pergaulan-pergaulan yang mengajak kita ke arah yang negatif seperti LGBT tersebut. Oke, silakan. Kalau dari dampaknya tuh dari LGBT tersebut adalah kepada kesehatan yang pelaku LGBT tersebut. Karena dari LGBT tersebut seperti yang dikatakan teman-teman tadi bahwa LGBT itu mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan jika mereka berganti-ganti pasangan seperti HIV dan setelah itu kanker anal, kanker mulut dan lain-lainnya. Jadi cara pencegahan menurut gue itu membuat brosur yang dimana brosur berisi tentang bahaya LGBT bagi lingkungan sekitar. Jadi bisa kita sebarkan ya di sekitar kita. Oke, masih ada ya, silakan Farah. Mungkin dampaknya yang sangat berpengaruh bagi kita itu ada dua untuk menurut Farah. Ada yang pertama dari dampak di bidang pendidikannya. Mungkin sekolah juga akan menerapkan peraturan yang tegas. Mungkin kita juga bisa dikeluarkan dan dikucilkan dari tema-tema di sekolah kita. Yang kedua itu dampak keamanan kita. Mungkin kita juga akan merasa dijauhkan atau mungkin disakiti. Ada beberapa orang akan dilecehkan juga di untuk keamanannya di masyarakat tuh kan. Kalau untuk cara pencegahannya mungkin kita akan lebih mengikuti kajian-kajian di masjid yang membicarakan tentang bahaya-bahaya LGBT dan mencari di media sosial kita dan internet untuk mengetahui apa bahaya-bahaya LGBT tersebut sehingga kita dapat menjauh dari LGBT. Oke ya. Jadi cara penyakainya yang penting adalah teguhkan iman kita. Ya, terus yang kedua kita harus bisa memilah-milah. Ya, bertemanlah kepada yang soleh soleha ya. Dan menjauhi ya dengan hal-hal yang tidak kita ketahui atau yang tidak kita sukai, kita jauhi. Ya, terutama tentang masalah LGBT. Nah, Anda siap tidak itu menjauhi tentang masalah LGBT ini? Nah, karena kegiatan kita sudah selesai ya. Sebelumnya memang minta nih pesan-pesan Ananda semuanya. Tapi sebelum itu memang akan perlu evaluasi bahwa bimbingan kelompok kita saat ini ya sangat luar biasa. Ananda dalam mengeluarkan pendapatnya, idenya, ya tanya jawabnya sangat bagus ya. Dan ini Ananda lebih dikembangkan lagi nanti ya. Dan siapa yang mau memberikan kesan dan pesan? Silakan Atar dulu ya. Bimbingan kelompok ini sangat berperan penting pada kehidupan sosial remaja. Karena yang namanya remaja pasti memiliki suatu rahasia yang ingin dibicarakan kepada orang-orang, namun tidak sembarangan orang, yaitu orang-orang tertentu. Maka di bimbingan kelompok inilah tempatnya. Iya, tepat untuk berbagi perasaan ya. Oke, ya silakan dari. Ya, menurut saya dengan adanya bimbingan kelompok ini kita bisa mengeluarkan ide-ide, gagasan atau pendapat kita sendiri, dan juga kita bisa belajar cara menghargai orang lain yang sedang berpendapat. Dan bisa dengan bimbingan kelompok ini kita juga bisa menyelesaikan masalah secara cepat dengan tujuan tertentu. Nah, untuk pesannya jauhilah LGBT, jangan sampai terjerumus ke hal yang negatif seperti LGBT tersebut. Oke, kira-kira senang nggak Ananda? Senang. Ini dengan kelompok senang ya? Ya alhamdulillah. Mem ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya yang sudah ikut dalam kegiatan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini ya bermanfaat. Silakan siapa yang mau pimpin doa? Ya silakan. Berarti di tempat duduk siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah ditutup dengan doa, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.